Halo guys, kembali lagi bareng gue Brian Solid. Beberapa hari yang lalu, ada event baru lagi dari Apple, yaitu Apple October Event. Di event tersebut, Apple kembali merilis beberapa produk baru, seperti HomePod mini dengan varian warna baru, AirPods generasi ketiga, dan pemeran utama di acara kemarin, yaitu MacBook Pro terbaru dengan chip M1 Pro dan M1 Max, dengan pilihan 14 inch atau 16 inch. Jadi ini versi upgrade dari M1 yang sebelumnya, yang ada di MacBook Air, MacBook Pro 13 inch, iPad Pro, dan juga iMac. Nah, karena gue pribadi menggunakan MacBook Pro yang 13 inch, yang chip M1 juga, jadi gue juga mau share perspektif gue ketika melihat M1 Pro dan juga M1 Max. Kita mulai dari desainnya terlebih dahulu yang menurut gue cukup banyak perubahannya nih. Mulai dari yang pertama, yaitu ada notch-nya. Jadi mirip seperti iPhone, ada notch-nya, tapi bedanya notch ini hanya untuk webcam 1080p dan nggak ada Face ID. Kirain karena ada notch, jadinya ada Face ID juga. Padahal kalau ada keren banget, jadi ada Touch ID dan juga ada Face ID. Tapi sayangnya nggak ada. Lalu bezelnya juga lebih tipis sekarang dan tampilan menu barnya sejajar dengan notch, jadi space-nya tetap luas. Layar MacBook 14 inch dan 16 inch juga sudah ProMotion Display yang artinya refresh rate sudah 120Hz dengan Liquid Retina XDR display dan up to 1600 nits peak brightness. Lalu sekarang kita ke bagian keyboard, di mana sekarang tombol function keys-nya berupa tombol fisik F1 sampai F12. Jadi sudah tidak lagi menggunakan touch bar. Ini dugaan gue aja, tapi kayaknya kedepannya Apple nggak akan lagi menggunakan touch bar. Lalu hal yang menarik lainnya dari MacBook Pro terbaru ini adalah banyak port. Mulai dari yang pertama, ada port HDMI, 3 port Thunderbolt, lalu ada SD card slot yang menurut gue penting banget, terutama di zaman sekarang yang banyak menggunakan konten lewat kamera, entah itu foto atau video. Jadi SD card ini menurut gue udah wajib banget sih. Lalu juga ada headphone jack. Mungkin orang yang menggunakan MacBook Pro M1 Pro atau M1 Max ini nggak akan lagi menggunakan dongle ya kelihatannya. Lalu untuk cas, MacBook kembali menggunakan MagSafe. Bagian port ini kelihatannya Apple mulai mendengarkan masukan dari para pengguna MacBook mereka ya. Karena di MacBook Pro 13 inch M1 gue ini aja cuma ada 2 port, dan itu kalau lagi ngecas berarti tinggal 1 aja. Jadi dengan port selengkap ini menurut gue sebuah update yang bagus. Sekarang kita obrolin tentang performance. Jadi M1 Pro ini punya 10 core CPU dengan 8 high performance dan 2 high efficiency yang diklaim 70% performa CPU yang lebih cepat dibandingkan M1. Ini pas pertama kali gue denger langsung gue bayangin bisa seberapa cepet ya. Soalnya diklaimnya 70% lebih cepat daripada M1. Lalu ada 16 core GPU atau 2 kali dari yang M1 sebelumnya, hanya 8 core GPU. Bahkan chip M1 Pro ini bisa handle 4K dan 8K ProRes video. Lalu ada M1 Max, buat yang mau lebih powerful lagi dengan 32 core GPU dan RAM up to 64GB. Teman-teman mungkin lihat Apple tampilin beberapa grafik perbandingan performa chip mereka, tapi intinya Apple klaim bahwa chip terbaru mereka ini M1 Max dan juga M1 Pro lebih cepat, lebih efisien, dan makan dayanya juga lebih sedikit. Karena biasanya laptop dengan performa yang tinggi, makan dayanya juga besar. Tapi ini baru berupa klaim dari Apple aja ya. Kalau ngomongin soal performance, tetap harus dites di real life seperti apa, apakah peningkatannya jauh atau tidak, signifikan atau tidak, dibandingkan versi sebelumnya, yaitu yang M1 MacBook Pro 13 inch, yang menurut gue juga udah bagus banget performanya. Next, kita ngomongin soal harganya yang juga menarik. Jadi untuk MacBook Pro yang 14 inch mulai dari $1.999, dan yang 16 inch mulai dari $2.499. Harga segini kalau kita rupiahkan udah sekitar 30-an juta untuk yang 14 inch dengan chip M1 Pro. Dan dengan harga 30-an juta ini jelas target pasarnya memang untuk para profesional yang butuh spesifikasi yang tinggi ya. Misalnya kalian buat video dalam resolusi 8K seperti MKBHD, yang gue yakin MacBook Pro 13 inch M1 ini bisa keberatan banget buat ngedit file 8K. Dan akan lebih cocok menggunakan MacBook Pro yang chip M1 Pro atau M1 Max. Jadi kalau memang pekerjaan kalian seberat itu, kalian mungkin akan perlu spesifikasi tinggi seperti yang ada di MacBook Pro terbaru ini. Kalau orang mau cari laptop di harga 30 juta ke atas, mereka pasti nggak cuma sekedar cari laptop aja, tapi pasti ada tujuan tertentu atau fungsi tertentu yang udah spesifik yang mereka butuhkan. Jadi kalau menurut gue MacBook Pro terbaru ini memang bukan untuk penggunaan secara umum ya, tapi memang untuk para profesional yang butuh spesifikasi tinggi seperti itu. Dan dengan perbedaan harga yang signifikan dibandingkan yang M1 13 inch, menurut gue kita juga bisa expect peningkatan performa yang signifikan pada MacBook Pro terbaru ini. Karena perbedaannya mungkin kalau dalam rupiah bisa sekitar 10 jutaan dibandingkan yang M1 13 inch. Kalau ditanya mending M1 13 inch atau yang MacBook Pro terbaru ini, jawaban gue adalah kalau ada budgetnya dan memang butuh spesifikasi setinggi itu, ya kalau gitu ambil yang baru aja, yaitu M1 Pro atau M1 Max.
Gue yakin banget pasti MacBook Pro terbaru ini lebih powerful dan juga lebih bagus performanya dibandingkan yang M1 13 inch ini. Cuman ya itu tadi, kalian harus siapin budget yang juga lebih besar daripada M1 13 inch. Apakah gue akan upgrade? Jawaban gue sih untuk saat ini gue nggak merasa perlu ya untuk upgrade ke M1 Pro atau M1 Max, karena menurut gue yang M1 13 inch ini masih bisa handle kerjaan gue dengan cukup baik. Semua kerjaan bisa terselesaikan dengan tepat waktu, terus juga video YouTube juga tepat waktu. Jadi bisa dibilang ya kalau untuk gue sih belum butuh ya spesifikasi setinggi itu. Jadi kalau ditanya apakah akan upgrade, jawaban gue adalah untuk saat ini nggak perlu upgrade dulu sih. Masih cukup senang dan puas juga menggunakan M1 13 inch MacBook Pro. Oke, segitu aja untuk video kali ini. Menarik ya untuk lihat lebih lanjut bagaimana nanti performa dari MacBook Pro dengan spesifikasi tinggi seperti ini. Kalau dari angka-angkanya sih kelihatan banget MacBook Pro terbaru ini sangat powerful ya. Teman-teman boleh untuk tulis di kolom komentar apakah kalian tertarik untuk upgrade ke M1 Pro atau M1 Max, dan apakah ada fitur tertentu yang kalian tunggu-tunggu nih dari MacBook terbaru ini. Oke, segitu aja untuk video kali ini. Jangan lupa untuk klik tombol like kalau kalian suka dengan video ini dan juga subscribe kalau belum. Dan kita ketemu lagi di video-video yang berikutnya. Bye. Karena biasanya kalau laptop dengan performa tinggi,